pasar tradisional terdapat beberapa aktivitas. Salah satunya pemilihan sayuran dan buah yang dilakukan oleh seorang ibu. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari teknik pengendalian mutu. Para pedagang di pasar juga berupaya untuk mempertahankan mutu dagangannya dengan cara mengelompokkan sayur dan buah sesuai jenisnya, memisahkan antara sayur dan buah yang rusak dengan yang bagus, serta menyusun tumpukan sayur dan buah dengan baik. Pengertian mutu. Mutu adalah gabungan sifat dan karakteristik produk yang menyebabkan produk tersebut memiliki nilai yang diinginkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mutu adalah nilai pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan serta minuman. Berdasarkan sifatnya, karakteristik mutu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bersifat sensorik atau eksternal, merupakan mutu yang dapat terlihat langsung sehingga dapat dinilai oleh indera manusia. Indera penglihatan dapat digunakan untuk menilai warna, bentuk, kilau, dan ukuran. Indera peraba dapat digunakan untuk menilai tekstur bahan. Indera penciuman dapat digunakan untuk menilai bau dan aroma, serta indera perasa dapat digunakan untuk menilai rasa dan bahan. Yang kedua, bersifat tersembunyi atau internal, merupakan kondisi yang terdapat di dalam produk hasil pertanian. Karakteristik internal dinilai menggunakan peralatan serta bahan-bahan tertentu. Karakteristik mutu yang bersifat tersembunyi terdiri atas banyaknya bagian yang dapat dikonsumsi, meliputi ketebalan daging buah, rendemen, tingkat kerusakan, cita rasa, nilai gizi, toksisitas, dan umur simpan. Berikut merupakan tabel komponen mutu buah dan sayur segar. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Faktor pertama, faktor prapanen, merupakan faktor yang mempengaruhi mutu akibat kegiatan sebelum dipanen. Faktor-faktor prapanen meliputi pemilihan varietas. Pemilihan varietas yang bermutu dapat mengurangi resiko gagalnya penanaman atau peternakan, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih kuat dari serangan hama dan penyakit, serta tanaman atau ternak dapat tumbuh dengan baik. Lokasi dan lingkungan tumbuh. Faktor lokasi dan lingkungan pada pertanian mencakup suhu, kelembaban, cahaya, angin, ketinggian tempat, dan curah hujan. Teknik budidaya. Teknik budidaya meliputi pengolahan tanah, penyemaian, penanaman, jarak penanaman, pemupukan, dan perawatan hasil pertanian hingga siap panen. Cara dan umur panen. Pengumpulan produk hasil pertanian pada saat panen harus dilakukan secepat mungkin dengan umur panen yang tepat. Pemanenan buah-buahan dan sayuran disarankan dilakukan pada pagi hari. Hal tersebut disebabkan karena pemanenan yang dilakukan pada siang hari yang panas akan menyebabkan produk kehilangan kandungan air sehingga menjadi layu. Faktor kedua yaitu faktor pasca panen, merupakan faktor yang mempengaruhi mutu sejak produk dipanen hingga siap dikonsumsi atau siap diolah. Penanganan pasca panen dilakukan untuk mempertahankan mutu produk pada saat proses penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Produk hasil pertanian yang ditangani secara kasar ditumpuk terlalu tinggi tanpa adanya pengemasan serta pengangkatan yang seadanya akan menyebabkan produk hasil pertanian menjadi rusak dan mutu produk akan menurun. Kegiatan penanganan pasca panen meliputi kegiatan sortasi, grading, sizing, dan pengemasan.
Penerapan penanganan pasca panen yang benar dapat mempertahankan mutu produk hasil pertanian karena akan memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah adanya kontaminasi mikroorganisme, mencegah kerusakan fisik, memperpanjang umur simpan produk, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan nilai ekonomis dan daya saing. Penurunan mutu produk hasil pertanian. Yang pertama, kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis adalah kerusakan yang terjadi akibat perubahan fisiologis lanjutan karena adanya kegiatan metabolisme yang berlangsung pada produk hasil pertanian meskipun telah dipanen. Kerusakan fisiologis meliputi respirasi. Produk hasil pertanian dikatakan hidup karena masih melakukan respirasi setelah panen dilakukan. Pada saat respirasi berlangsung, terjadi perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Autolisis. Autolisis merupakan rusaknya sel, jaringan, maupun organ secara kimiawi akibat enzim yang dilepaskan oleh sel-sel itu sendiri. Oksidasi. Proses oksidasi terjadi pada produk-produk yang memiliki kadar lemak dan minyak yang tinggi. Oksidasi terjadi apabila kontak antara lemak dan minyak dengan oksigen. Browning. Reaksi kecoklatan terjadi akibat reaksi enzimatik oleh senyawa fenolik yang dapat bertindak sebagai substrat. Yang kedua, kerusakan fisik atau kerusakan mekanik. Merupakan kerusakan pada produk hasil pertanian yang disebabkan adanya perlakuan fisik seperti benturan, gesekan, tekanan, tusukan, terjatuh, dan terbanting. Kerusakan fisik dapat menyebabkan terjadinya luka, memar, dan masuknya benda asing ke dalam produk sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan biologis pada produk. 3. Kerusakan biologis dan mikrobiologis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh makhluk hidup, yaitu bakteri, jamur, dan serangga. Pencegahan penurunan mutu produk hasil pertanian. Pencegahan terjadinya penurunan mutu dapat dilakukan dengan penanganan dan pengolahan hasil pertanian sebagai berikut. Yang pertama, penanganan secara fisik adalah penanganan dengan proses fisik seperti perebusan, pasteurisasi, sterilisasi, pembekuan, pendinginan, ekstrusi, pengeringan, penggorengan, dan pemanggangan. Yang kedua, penanganan secara kimiawi. Penanganan secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, baik bahan kimia yang bersifat alami atau yang bersifat sintesis. Contoh penanganan secara kimiawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggaraman. Contohnya ikan asin, kornet, sawi asin, dan terasi. Penggulaan. Contohnya selai, dodol, sirup, dan manisan. Pengasaman. Contohnya cuka, tahu. Pengasapan. Contohnya sosis, daging, dan ikan asap. Pemberian bahan tambahan makanan seperti pengembang, pengemulsi, dan pengental. Yang ketiga, penanganan secara biologi adalah penanganan dengan memanfaatkan makhluk hidup, baik secara fermentasi seperti tempe, roti, dan coklat, maupun secara enzimatik seperti keju, kecap ikan, dan gula cair. Nah, demikian penjelasan tentang teknik pengendalian mutu hasil pertanian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat belajar!